Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku hari ini kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Alhamdulillah hari ini berjumpa lagi dengan Ustazah Vina. Kita belajar lagi matematika. Oke anak-anak, sebelum kita belajar matematika, apakah kalian sudah menyiapkan perlengkapannya? Alat tulis, buku kotak, dan juga modul. Ya, silakan dipersiapkan terlebih dahulu ya. Oke anak-anak, kalau sudah siap, kita awali belajar kita hari ini dengan mengucap bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum Ustazah menginjak ke materi selanjutnya, Ustazah review dulu. Untuk satuan volume itu persamaannya apa saja anak-anak? Konversinya apa saja? Masih ingat kalimat yang Ustazah sampaikan di video sebelumnya? Ya, apa anak-anak masih ingat? KL sama dengan M pangkat 3. Cara menghafalnya, Kalyana makan 3 piring. Nah, maksudnya adalah kiloliter sama dengan meter kubik. Lalu yang kedua, kalimat yang kedua, Lala doyan makan 3 piring. Maksudnya L liter sama dengan desimeter kubik. Lalu kalimat yang ketiga adalah Mila cacingan cokot macan telu. Artinya ml atau mililiter sama dengan cc atau cc sama dengan sentimeter kubik. Ya, 3 persamaan itu dan satuan volume yang ada kubiknya dan liternya itu akan kita gunakan untuk mempelajari materi selanjutnya. Nah anak-anak, materi yang selanjutnya ini adalah materi debit. Oke anak-anak, apakah kalian pernah mendengar berita yang salah satunya bunyinya gini? Kemarau, debit air di bendungan Katulampa terus menyusut. Debit air sungai Ciliwung di bendungan Katulampa, Bogor terus mengalami penyusutan sejak 1 bulan terakhir di awal musim kemarau. Lalu, apakah kalian pernah berwisata ke air terjun? Nah, saat kalian berwisata ke air terjun, apakah kalian pernah berpikir berapa kecepatan air yang jatuh dari atas air terjun itu ke bawah? Nah, anak-anak, kalian tentunya pernah melihat orang tua atau saudara kalian mengisi BBM kan ya di SPBU? Nah, pernahkah kalian berpikir berapa kecepatan BBM yang mengalir dari selang BBM menuju tangki kendaraan? Nah, anak-anak, sebelum kita menyimpulkan apa itu debit, Ustazah punya percobaan terlebih dahulu. Perhatikan ya. Nah anak-anak, untuk percobaan kali ini Ustazah memerlukan ember atau wadah yang ukurannya ini volumenya atau ukurannya isinya adalah 7 liter. Lalu Ustazah juga memerlukan sebuah stopwatch dan keran air yang mengalir. Oke anak-anak, silakan disimak videonya ya. Dalam percobaan kali ini Ustazah akan mengisi air pada wadah yang mempunyai kapasitas 7 liter. Kita mulai ya mengisi airnya. Kita setel stopwatchnya di angka 0. Lalu kita mulai stopwatchnya bersamaan dengan kita mulai mengalirkan airnya. Kita lihat berapa menit waktu yang diperlukan untuk mengisi wadah dengan kapasitas 7 liter ini sampai penuh. Ternyata kita memerlukan waktu 1
menit untuk mengisi air sampai penuh ke dalam wadah yang berkapasitas 7 liter. Nah, anak-anak, kecepatan air terjun yang jatuh dari atas ke bawah, kecepatan BBM yang mengalir dari selang ke tangki kendaraan, lalu kecepatan air yang mengalir dari keran menuju ke wadah yang berkapasitas 7 liter tadi, itulah yang disebut debit. Jadi, debit adalah jumlah atau kecepatan volume air yang mengalir dalam satuan waktu tertentu. Debit ini adalah kecepatan yang berhubungan dengan volume zat cair atau waktu. Nah, anak-anak, apa sih manfaatnya mempelajari menghitung debit ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, manfaat mempelajari cara menghitung debit dalam kehidupan sehari-hari adalah kita dapat memperkirakan jumlah waktu yang diperlukan untuk mengisi sebuah wadah. Nah, berdasarkan pengertiannya, debit biasanya dinyatakan dengan satuan liter per detik, meter kubik per detik, liter per menit, dan lain-lain. Untuk menghitung debit, kita cukup menghafalkan segitiga VDW, di mana V adalah volume, D adalah debit, dan W adalah waktu. Garis mendatar dianggap sebagai pembagian, sehingga jika kita ingin menghitung debit, maka caranya adalah debit sama dengan volume dibagi waktu. Jika kita ingin menghitung waktu, maka caranya adalah volume dibagi debit. Garis tegak menyatakan perkalian, sehingga jika kita ingin menghitung volume, caranya adalah volume sama dengan debit kali waktu. Untuk lebih memahami penjelasan yang sudah Ustadzah berikan, kita ingat-ingat lagi percobaan yang sudah Ustadzah lakukan di awal tadi. Pada percobaan tadi, Ustadzah mengisi air dalam wadah yang berkapasitas atau bervolume 7 liter. Sedangkan Ustadzah memerlukan waktu 1,5 menit untuk mengisi wadah tersebut. Jadi, jika dituliskan V pada percobaan tadi, V adalah 7 liter, W adalah 1,5 menit. Lalu, berapakah air yang mengalir dalam keran untuk mengisi wadah tersebut sampai penuh? Seperti yang sudah Ustadzah jelaskan tadi, cara mencari debit adalah volume dibagi waktu. Sehingga untuk percobaan yang telah dilakukan tadi, cara mencarinya adalah debit sama dengan volume dibagi waktu sama dengan 7 liter dibagi 1,5 menit. Debit sama dengan 4,7 liter per menit. Jadi, debit air yang mengalir dalam keran adalah 4,7 liter per menit. Artinya, setiap 1 menit keran dapat mengalirkan air sebanyak 4,7 liter. Mengapa satuannya liter per menit? Karena volume satuannya adalah liter dan waktu adalah menit. Jadi, satuan akhir debitnya adalah liter per menit. Anak-anak, seperti halnya kecepatan, satuan debit pun dapat diubah. Perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama adalah 50 liter per menit sama dengan titik-titik mililiter per menit. 50 liter per menit artinya setiap 1 menit air yang mengalir adalah 50 liter. 50 liter per menit dapat kita tulis menjadi 50 liter per 1 menit. Ini akan kita jadikan mililiter per menit. 50 liter dijadikan mililiter, dari liter ke mililiter geser ke kanan sebanyak 3 kali. Sehingga 50 liter sama dengan 50.000 mililiter. 1 menit dijadikan menit tetap, menit ke menit tetap. 50.000 dibagi 1
hasilnya adalah 50.000. Jadi 50 liter per menit sama dengan 50.000 mililiter per menit. Contoh yang kedua adalah 30 meter kubik per jam sama dengan titik-titik liter per menit. 30 meter kubik per jam artinya adalah setiap 1 jam air yang mengalir adalah 30 meter kubik. 30 meter kubik dapat ditulis 30 meter kubik per 1 jam sama dengan kita jadikan liter per menit. Dari meter kubik dijadikan liter, gesernya ke kanan sehingga ditambah 0,3. Jadi 30 meter kubik adalah 30.000 liter. 1 jam itu adalah 60 menit. 30.000 dibagi 60, 60-nya bisa kita coret. 60 dibagi 60 adalah 1, 300 dibagi 60 adalah 5, sehingga hasilnya adalah 500. Jadi 30 meter kubik per jam sama dengan 500 liter per menit. Setelah kalian menyimak penjelasan dari Ustadzah tadi, kerjakan tugas berikut ini. Tugasnya adalah modul matematika halaman 37, latihan 5, nomor 6, 7, 8, 9, 10. Dan modul matematika halaman 39, latihan 6, nomor 1, 4, 6, 7, dan 8. Kerjakan tugas tersebut di buku kotak. Setelah selesai mengerjakan, foto hasil pekerjaan kalian kirimkan ke Ustadzah Vina sebelum jam 7 malam. Kita review dulu ya anak-anak. Kita ingat-ingat, debit adalah jumlah atau kecepatan volume air yang mengalir dalam satuan waktu tertentu. Jadi debit ini adalah kecepatan yang berhubungan dengan volume zat cair dan waktu. Untuk mencari debit kita hanya perlu menghafalkan segitiga V, D, W, di mana V adalah volume, D adalah debit, dan W adalah waktu. Jika ingin mencari V, maka caranya adalah debit kali waktu. Jika ingin mencari debit, caranya adalah volume dibagi waktu. Jika ingin mencari waktu, maka caranya adalah volume dibagi debit. Sudah paham ya anak-anak? Mudah-mudahan apa yang Ustadzah sampaikan bermanfaat. Kalian juga bisa paham semuanya. Ustadzah mohon maaf untuk segala kekurangan. Kita bertemu lagi di materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.